Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali pada sore hari ini kami dapat sharing sebagian daripada kebenaran firman di ibadah FA pada sore hari ini. Adapun tema di bulan September 2020, tema yang diberikan Tuhan melalui para gembala kita adalah janji Tuhan adalah perisai bagi kita, yang diambil dari Mazmur 18 ayat yang ke-31. Adapun Allah, janjinya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perisai pada dasarnya adalah alat untuk melindungi diri. Nah, mengapa kita sangat memerlukan perisai di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu, khususnya di saat-saat ini yang kita tahu di Indonesia, bahkan di dunia ini sedang mengalami guncangan, yaitu berupa pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan hanya mengguncang aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, bahkan aspek kita berinteraksi satu dengan lain, semuanya juga menjadi berubah akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, banyak sekali guncangan yang terjadi di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, ini juga mendatangkan Bapak Ibu kekhawatiran dan ketakutan daripada sebagian orang mengenai masa depan daripada kehidupan mereka. Apa yang akan bakal terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, maka itu kita memerlukan perisai untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, janji Tuhan itu adalah sebagai perisai bagi kita. Mengapa dikatakan demikian? Karena kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, Allah punya track record atau rekam jejak yang sempurna di dalam memenuhi segala janji-janji yang difirmankan oleh Tuhan. Di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19, firman Tuhan mencatat, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia berjanji dan manusia bisa mengingkari atau berdusta. Tetapi dikatakan Allah bukanlah manusia. Allah senantiasa menepati janjinya bagi kita semua. Nah, juga di dalam Yosua 21 ayat yang ke-45 dicatat, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sekali lagi, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Meskipun ada sebagian orang yang menganggap itu sebagai suatu kelalaian. Nah, apa yang kita perlukan lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Kita perlu mengetahui apa-apa saja janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita menjadikan janji Tuhan sebagai perisai dalam kehidupan kita, tentu kita harus mengetahui apa-apa saja janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tentu Bapak Ibu, kita perlu mengetahui janji-janji ini melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu harus rutin untuk membaca firman Tuhan. Karena di dalam seluruh firman Tuhan, di dalam Alkitab itulah berisi seluruh janji-janji Tuhan kepada kita. Jadi saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu, anggota-anggota FA yang kami kasihi, untuk senantiasa membaca firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, saya ingin mengambil satu buah contoh daripada janji Tuhan
yang perlu kita renungkan pada sore menjelang malam hari ini, yaitu terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang paling terkenal. Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya mengenal Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini berbunyi, Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6, Mazmur Daud ini, saya yakin Daud menulis Mazmur ini pada saat ia merenungkan perjalanan kehidupan dia bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dia melihat kembali balik kepada perjalanan kehidupan dia, ia merenungkan betapa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupannya. Nah, di dalam Mazmur 23 ini kita bisa melihat beberapa janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya bisa mencatat yang pertama ada janji penyediaan. Karena Tuhan mengatakan kepada kita, kalau Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Ada kepastian di dalam penyediaan Tuhan terhadap kebutuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, ada tuntunan daripada Tuhan di dalam janji-janji ini. Ada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada perlindungan Tuhan, dan yang terakhir ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan saya lompat ke ayat yang ke-27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita adalah sebagai kawanan domba Allah, maka di ayat yang ke-27 itu dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka mengikut aku. Fungsi kita sebagai seorang domba, yang pertama itu kita harus mendengarkan suara Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mengikuti Tuhan, mengikuti gembala kita. Jadi kita mendengarkan suara gembala kita dan kita mengikuti gembala kita. Dan ayat 28 mencatat janji yang Tuhan berikan bagi kita, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Wow, satu janji yang luar biasa dari gembala kita, dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi syaratnya adalah kita sebagai kawanan domba harus mendengarkan suara daripada gembala kita, dan kita harus mengikuti gembala kita. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena di dalam Mazmur 23 tadi dikatakan juga Tuhan akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
seringkali manusia ini selalu memandang rumput di halaman tetangga lebih hijau dari rumput di pekarangannya sendiri. Nah, mengapa Bapak Ibu? Seringkali kita selalu menganggap diri kita belum cukup, belum puas. Nah, yang sanggup memuaskan kita itu adalah gembala kita. Karena gembala kita itulah yang tahu di mana ada padang rumput yang hijau yang cocok dengan kita semua. Makanya firman Tuhan tersebut dikatakan Ia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu, sebagai penutup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengangkat satu ayat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Nah, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ke 27, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menceritakan ada dua macam dasar. Dan juga bisa diartikan ada dua macam tipe orang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, tipe orang yang pertama dikatakan adalah orang yang bijaksana. Dan tipe orang yang kedua adalah orang yang bodoh. Apa perbedaan antara orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh? Di dalam firman tersebut, kedua orang tersebut adalah orang yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi orang yang bijaksana, selain dia mendengarkan firman Tuhan, ia juga melakukan firman tersebut. Sedangkan orang yang disebut bodoh oleh Tuhan adalah orang yang dia mendengarkan firman tetapi ia tidak melakukannya. Sehingga di saat-saat kondisi badai datang saat ini, seperti yang kita sedang alami di dalam pandemi COVID-19 ini, maka orang yang bodoh tersebut diperumpamakan seperti dia membangun rumah tetapi ia membangun di atas pasir. Sehingga begitu turunlah hujan dan datanglah banjir, maka angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari semoga kita semua menjadikan janji Tuhan ini sebagai perisai, yang supaya kita dapat menangkis dan menahan semua serangan musuh. Dan Allah senantiasa melindungi kita semua. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan akhiri ibadah FA kita pada malam hari dengan doa. Mari kita satukan hati kita. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh beribadah FA. Hamba-Mu telah menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam melalui kebenaran firman ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam FA ini Tuhan dapat perlindungan daripada-Mu Tuhan. Kami menjadikan janji Tuhan sebagai perisai bagi hidup kami, bagi keluarga kami juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami juga orang yang senantiasa bukan hanya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami juga melakukan firman-Mu sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.